Ini bukti Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuliakan Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Saat ini kami penuh kerinduan kepadamu untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan pada kesempatan ini Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu. Beri hikmat, beri bahasa yang bisa dimengerti, agar setiap firman yang boleh disampaikan menjadi rema bagi semua yang mendengarkan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan melingkupi tempat ini, menguasai tempat ini, bahkan menguasai kehidupan kami, sehingga setiap firman-Mu jadilah berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya mengucap syukur pada Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, tempat yang diberkati Tuhan. Amin. Dengan gembala dan jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebenarnya pelayanan ini dijadwalkan minggu lalu, tetapi saya percaya kalau hari ini kita boleh sama-sama sehidangan untuk makan dan menikmati firman Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik. Tidak ada kebetulan kecuali kebetulan ilahi. Dan sekali minta maaf karena minggu yang lalu kami merubah jadwal untuk hari ini karena seperti yang suami sudah saksikan tadi, ada operasi besar pada hari Sabtu. Jadi tentu kita juga mempersiapkan fisik sehingga kita menukar dengan pelayanan yang dekat dari rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kesempatan pada saat ini saya akan membawa renungan yang saya beri tema konsep Allah untuk proyek kerajaan Allah. Sekali lagi, konsep Allah untuk proyek kerajaan Allah. Mari sama-sama kita akan belajar. Sebelum kita masuk, mari kita boleh awalnya kita mengerti. Istilah konsep itu berasal dari bahasa Latin yang dengan kata conceptum, ya, artinya sesuatu yang dipahami, kemudian diberikan arti oleh para ahli bahasa bahwa konsep itu sesuatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna untuk pengertian tentang suatu objek, membuat orang untuk mengerti terhadap objek-objek dan benda-benda melalui pengalamannya. Nah, jadi artinya begini, agar segala kegiatan itu berjalan sistematis dengan lancar dibutuhkan sebuah perencanaan yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Ya, itu konsep. Kita mau perayaan Natal, konsepnya seperti apa? Kita akan berjalan sesuai konsep itu. Nah, kita akan belajar bagaimana konsep Allah itu sebenarnya dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, ketika kita ingin belajar tentang itu, tentu harus ada sebuah kegiatan atau apa yang disebut dengan proyek. Kita sama-sama tahu kita ada di dalam dunia ini bukan secara kebetulan. Amin. Ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap pribadi kita semua. Untuk apa? Untuk proyek kerajaan Allah. Ya, untuk proyek kerajaan Allah. Nah, proyek itu adalah suatu rangkaian pekerjaan yang diadakan dalam selang waktu tertentu dengan tujuan tertentu. Tentu kita tidak hidup selama-lamanya di dunia ini, bukan? Suatu saat kelak kita akan dipanggil Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara sudah selesai. Jadi selama masih ada kesempatan,
Karena kalau kita berkontribusi dengan proyek pekerjaan Allah itu adalah kesempatan. Dan suatu ketika itu akan Tuhan katakan selesai. Atau kalau kita tidak meresponi dengan baik dan tiba saatnya, kita kemudian tidak ada kesempatan lagi, sangat rugi. Ya, kita tidak beruntung. Nah, Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara konsep Allah dan bagaimana ide atau rencana Allah dan untuk menyikapi dan mengantisipasi sebuah keadaan di dunia agar proyek Allah itu berhasil. Tadi saya katakan Allah itu punya konsep supaya apa yang diproyekkan itu berhasil, dan dia mempunyai mitra untuk bekerja. Allah tidak hidup sendiri atau tidak bekerja sendiri. Dia mau melibatkan saya dan saudara sebagai mitra pekerjaan Allah. Amin. Ya. Sehingga ada kata firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kita akan masuk dalam konsep dan proyek dari Allah, tetapi kita akan awali dengan Pengkhotbah 4 ayat 9. Pengkhotbah 4 ayat 9 sebagai nats atau ayat pembuka kita akan baca bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Katakan amin. Ingat firman Tuhan tadi katakan apa? Saya baca kembali, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Nah, Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat konsep-konsep Allah. Pertama, kita akan melihat konsep Allah untuk proyek yang umum, ya. Saya berdoa Roh Kudus yang akan memeteraikan firman Tuhan. Saya berusaha untuk menyampaikan ini juga dengan pimpinan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus mengutus 12 rasul yang tercatat dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia memanggil para rasul itu atau ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ya, ini kalau kita lihat ada koneksitas apa? Ada hubungan apa? Ya, mari kemudian kita belajar bahwa dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan, Matius 10 ayat 5, Markus 6 ayat 7, kalau kita lihat di Alkitab, di bawah judul itu sudah ada ayat-ayat pendamping di bawah yang ceritanya sama seperti itu ya. Nah, di dalam Matius 10 ayat 5 kita bisa buka di Alkitab dan kita akan lihat juga pada kitab-kitab yang lain. Dan Lukas 9 ayat 2 itu menegaskan dalam memanggil murid-murid Yesus itu ada proyek. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi ingat, konsepnya berdua untuk memberitakan firman dan menyembuhkan orang. Itu proyek pekerjaan Allah. Yang kedua, untuk proyek yang umum, di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12, bagaimana Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Di sana dikatakan kalau kita baca, dan ayat atau tema ini atau kisah ini hanya ditulis oleh Lukas, orang dokter. Di dalam Lukas 10 ayat 1, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dan ketika kita melihat pada ayat 9, kembali ditegaskan menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi tentang kerajaan Allah dan kesembuhan itu proyek Allah bagi saya dan saudara. Amin. Dan kita diutus berdua, karena kita sebagai
sebagai murid Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan mengutus murid-muridnya, dan Tuhan juga mengutus saya dan saudara. Nah, tadi konsep yang Tuhan boleh gambarkan bagi kita itu berdua-dua, dan ada yang melengkapi. Sebagai penjelasan itu, ketika kita akan menemukan kata cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan Lukas 10 ayat 3 juga ketika dia mengutus 70 murid, dia mengatakan bahwa seperti domba di tengah serigala. Mari kita melihat untuk proyek yang umum memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang dari sakit mereka. Mari kita pahami sakit penyakit apa bisa juga sakit dalam iman, ya. Ketika kita bisa aplikasikan, kita boleh menjadi pendoa bagi orang-orang yang sakit, tetapi kita juga boleh menjadi kesaksian bagi mereka. Sehingga tanpa pun berdoa, ketika kita mengalami suatu sakit penyakit dan Tuhan ada di dalam sakit penyakit, sehingga kita merasakan kuasa Allah Tuhan bekerja, orang bisa melihat. Dan secara tidak langsung, kekuatan atau spirit dan semangat itu akan mengalir juga bagi mereka yang sakit dan bisa disembuhkan. Bahkan kekuatan iman bagi mereka yang mungkin lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendapati dua konsep Allah dalam proyek pekerjaan Allah, yaitu pergi berdua-dua dan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu bicara tentang konsep proyek yang umum. Nah, mari kita melihat, kalau ada proyek umum tentu ada proyek khusus. Nah, di dalam Sakarya 9 ayat 9, di situ dijelaskan tentang Raja Mesias di Sion, di mana seorang raja itu dieluk-elukan, yang digenapi di dalam firman Tuhan ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ya, dan mereka membentangkan baju, daun-daun palem untuk Yesus lewat di jalan itu. Mereka bersorak-sorak. Nah, ketika kita pahami bahwa sebelum Tuhan dieluk-elukan di Yerusalem, dia mengutus muridnya untuk mempersiapkan itu dengan menemukan keledai muda yang tertambat. Kita tahu kisah ini. Jadi ada sebuah proyek khusus, ya, di mana Tuhan akan menggenapi firman Tuhan dalam Sakarya 9 ayat 9, dan dia mengutus 2 orang muridnya. Sehingga itu tergenapi semua. Yang dikatakan dalam Sakarya 9 ayat 9, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Yang kedua, untuk proyek khusus, ketika perjamuan terakhir, Tuhan menyuruh Petrus dan Yohanes untuk menemukan sebuah rumah yang dimana di tingkat atasnya akan terjadi perjamuan terakhir Yesus dan murid-muridnya. Dan ketika itu, supaya genaplah apa yang dikatakan Yeremia 31 ayat 34, ayat 31 sampai 34, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 tentang darah perjanjian. Setiap kali perjamuan kita akan baca ayat-ayat ini tentang darah perjanjian. Nah, waktu Tuhan dieluk-elukan di Yerusalem, di sana dikatakan 2 orang murid yang dipersiapkan atau yang diutus untuk mengambil atau menemukan keledai yang akan ditunggangi Tuhan untuk proyek penggenapan dari firman Tuhan yang kita sudah baca dalam Sakarya 9.
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tentu ketika kita melihat bahwa konsep yang kedua ini adalah lebih menjurus pada pribadi atau personal dari orang-orang tertentu, sebab dijelaskan tentang siapa murid yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam Lukas 8, Lukas satu-satunya yang kemudian melengkapi bahwa dua murid itu adalah Petrus dan Yohanes, yang kemudian Tuhan berkata, pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Dua pribadi ini membawa pada pengertian yang sama dengan apa yang kita sudah baca tadi pada awal konsep umum. Ketika Tuhan mengutus 70 murid yang seperti ular dan seperti merpati, kita tahu bersama sifat dari Petrus dan sifat dari Yohanes bertolak belakang. Yohanes lembut, sementara Petrus itu dominan, ya, dominan dan agresif. Nah, terlebih dahulu mari kita mengerti simbol ular dan merpati. Ular itu pergerakannya cepat, itu menggambarkan pribadi Petrus yang antusias dan gesit, reaktif dan dominan. Sementara merpati sudah lama dikenal sebagai lambang ketulusan dan kesetiaan, karena bulunya yang putih bersih. Kemudian dia hanya punya satu pasangan, selama dia hidup. Kalau pasangannya yang lainnya mati, dia akan ikut mati. Bagaimana kesetiaan dan ketulusan, dan kemudian ilmu pengetahuan mendapati bahwa burung merpati itu tidak punya empedu. Artinya apa? Semua hal-hal yang negatif, semua racun-racun yang masuk, dia terima. Karena empedu itu biasanya itu yang menyimpan racun yang kemudian diserap oleh tubuh. Dia tidak punya itu, akhirnya tidak ada pengolahan dalam itu, sehingga dia menerima itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengertian ini kemudian merpati itu tulus, merpati itu suci. Dia tidak menyimpan kesalahan, menggambarkan pribadi dari Yohanes yang lemah lembut. Bahkan ada yang mengatakan Yohanes itu kemayu, karena orangnya itu, dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi, karena setiap kali dia ada di samping Yesus, menyenderkan kepalanya di bahu Yesus. Dia berbeda 180 derajat dari seorang Petrus. Tetapi Bapak Ibu kemudian kita melihat bahwa dua orang ini yang kemudian selalu bersama-sama dalam pelayanan mereka, selalu bersama-sama dipercayakan, bukan hanya oleh Tuhan tetapi oleh rekan-rekan para rasul yang lain, sehingga mereka pernah menyembuhkan seorang yang lumpuh di bait Allah. Mereka pernah ditangkap dan ditahan, dan mereka pernah diutus. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ untuk pelayanan selanjutnya. Mari kita mengerti bahwa keseimbangan antara kecerdikan dan ketulusan itu yang Tuhan cari, itu yang menjadi konsep dari Tuhan kita. Ide dan gagasan. Cerdik saja bisa salah jalan, bisa jadi licik. Dan orang yang tulus saja bisa jadi dibodoh-bodohin sama orang lain. Jadi perlu ada keseimbangan, ada saling melengkapi, saling menolong. Nah, mari kita melihat ada hal menarik lainnya. Ketika Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, tidak disebutkan nama atau pribadi siapa
dua orang yang diutus untuk mengambil keledai. Kalau untuk perjamuan, Petrus dan Yohanes. Tetapi kalau kita lihat, saya kemudian melihat semua referensi dalam firman Tuhan bahwa ketika Yesus dieluk-elukan menaiki seekor keledai muda yang diambil oleh dua orang muridnya, tidak ada pribadi yang disebut atau nama yang dicatat. Jadi sebenarnya ketika tidak mencatat dua orang tersebut, mari kemudian kita memahami bahwa kesan yang lebih ditekankan pada kisah ini adalah siapapun yang punya karakter seperti dua orang ini, yang punya karakter yang seperti dua orang ini, seperti Yohanes dan Petrus, karena Tuhan konsepnya seperti itu. Kenapa tidak dicatat? Itu berarti siapapun dia. Amin. Nah, masalahnya masih relevankah pergi berdua-dua itu di zaman sekarang? Atau masih mungkinkah pergi berdua-dua diutus? Sementara kita tahu misionaris kadang-kadang pergi sendiri, kecuali suami istri. Jadi tidak ada sesuatu ketentuan bahwa harus pergi berdua, tetapi harus menjadi suatu penekanan bahwa konsep Allah menghendaki ada keseimbangan antara ular dan merpati. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita melihat bila kecerdikan menekankan tentang cara dan metode, nah ketulusan itu menekankan pada apa? Motivasi. Mungkin kita punya salah satu di antaranya. Saya ini mau diutus, tetapi saya hanya punya kecerdikan, punya skill, atau sebaliknya, itu tidak bisa akan berjalan. Nah, mari kita pelajari, ular itu punya mata yang rabun. Dia tidak bisa melihat jauh ke depan, matanya rabun, sehingga dia dilengkapi dengan apa yang namanya penciuman, ya. Kemudian dia punya radar panas di mulutnya. Dia bisa mencium atau sensor di lidahnya. Makanya kenapa kita lihat itu ular keluar masuk lidahnya. Dia punya sensor panas di mulutnya. Jadi radar panas di mulutnya dan radar bau-bauan di lidahnya memampukan ular untuk mengenali mangsa, mengenali area, mengenali bahaya dan keadaan di sekitarnya. Kemudian kita melihat merpati dikatakan paruhnya mengandung logam yang berfungsi seperti kompas, mampu membaca medan magnet di bumi. Luar biasa Tuhan kita, ya. Ini kita belajar dulu dari apa yang Tuhan ciptakan selain kita. Dan mata yang tajam itu dari seekor merpati itu bisa melihat hingga 26 mil. Nah, dia juga punya pendengaran yang tajam, mampu membaca angin di sekitarnya dan mendeteksi badai yang masih jauh yang akan datang. Kemampuan membaca situasi membuat burung merpati sempat dimanfaatkan sebagai pengantar surat. Itu dia kelebihannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam Bilangan 12 ayat 3. Di situ dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kalau Alkitab catat, itu benar dan terbukti. Diakui Tuhan bahwa Musa punya kelembutan hati. Nah, sehingga Musa diutus. Tetapi ketika Musa melakukan penolakan karena merasa dirinya
dikatakan selanjutnya, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Tadi Musa tidak pandai bicara, tidak fasih lidah. Tuhan bilang ada kakakmu. Apakah hanya sampai di situ saja? Kalau kita kemudian melihat lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Kita perhatikan, telah berangkat menjumpai engkau. Pada renungan firman minggu yang lalu saya katakan, Tuhan membukakan pengertian bagi saya. Ketika dua orang murid itu disuruh Tuhan, dalam Yohanes dikatakan yang menemukan keledai itu Tuhan. Tetapi kenapa pada kitab-kitab yang lain dua orang murid? Yang kedua, ketika mempersiapkan perjamuan terakhir itu, Tuhan bilang, ya, di sana engkau akan menemukan seorang lelaki yang membawa kendi air, ikutilah dia. Dan tuan rumah akan bilang itu di atas tempatnya. Demikian juga dengan keledai. Dua orang murid yang tidak disebutkan namanya, di situ dijelaskan bahwa kalau orang menegur engkau ketika mengambil keledai itu, karena ada konsep orang yang tidak percaya pada Tuhan bilang jadi pencuri. Tuhan bilang Tuhan mengajarkan pencuri. Tetapi kalau kita memahami firman Tuhan, Tuhan bilang begini, ketika ada orang yang menegur engkau, katakan Tuhan memerlukannya. Artinya begini, sebelum kita mendapati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan atau firmankan, Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Keledai itu sudah ditransaksi sama Tuhan. Kalau mungkin ada sewa menyewa, Tuhan sudah sewa duluan. Sehingga ketika Yohanes kemudian menyimpulkan Tuhan yang menemukan. Kemudian dua orang murid ini. Demikian juga dengan ruangan di atas rumah. Dikatakan di sana, bilang Tuhan mencari rumah itu. Dan dia menunjukkan, berarti apa? Sudah ada komitmen atau apakah itu bisa disebut transaksi sebelum murid-muridnya datang ke tempat itu. Tuhan sudah menyelesaikannya, Tuhan sudah menyiapkannya. Sehingga kemudian ketika mengambil keledai, ketika ditegur, dikatakan firman Tuhan, mereka membiarkan. Jadi misalnya begini, makan jus, dimakan jus. Setelah itu semua bayar, oh sudah, solunas. Atau kalau enggak, makan jus, bilang kita penama. Ya, bisa mengerti sampai di situ? Kita penama. Oh, Tuhan membutuhkannya, sehingga mereka membiarkan. Karena apa? Oh Tuhan, siapa yang suruh mau diambil itu? Oh, ini Yesus. Oh, mau dan tuh Yesus ada bilang tadi mau suruh dua orang murid, mau ambil jus, biar jus. Karena Tuhan yang sudah selesaikan. Sama halnya dengan Musa yang tidak pandai bicara ini, sehingga Tuhan menyiapkan. Bahkan ketika Harun telah berangkat sebelum Musa menyampaikan, telah berangkat, jadi Harun sudah dipersiapkan untuk melengkapi Musa. Bahkan dikatakan ia akan bersukacita dalam hatinya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika dia menemukan sesuatu yang sesuai apa yang dikatakan, ada sukacita. Amin. Demikian halnya dengan kita. Kalau Tuhan bilang ada berkat di sana dan kita ketemukan, oh berkat itu kita dapatkan. Oh sukacita. Seperti halnya dengan Harun, berarti Tuhan sudah datang kepada Harun untuk menjadi teman sekerja daripada Musa. Bapak Ibu saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, pasti kita punya kelebihan, punya sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, talenta, apapun itu. Karena kalau kita semua masih bisa 100%
alive, masih bisa hidup sampai saat ini, itu karena ada sesuatu yang Tuhan berikan, sehingga kita mampu bekerja, sehingga kita mampu menghasilkan sesuatu yang bisa menghidupi saya dan saudara. Nah, tetapi ketika kita menyadari bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita itu belum cukup atau belum sempurna, firman Tuhan pada pagi hari ini mau menegaskan bagi kita, bukankah Roh Kudus yang akan melengkapi kita sekaligus memberikan radar kepekaan bagi saya dan saudara dalam setiap proyek pekerjaan Allah yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Ada Roh Kudus sebagai penolong yang akan melengkapi dan memberikan kita hikmat ilahi. Makanya ketika ayat firman Tuhan katakan, kamu diutus seperti domba di tengah serigala. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang menakutkan, membinasakan, mematikan, memangsa kehidupan saya dan saudara. Dan kita masuk di dalamnya sebagai orang-orang yang diutus Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menyembuhkan dalam proyek pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan sorga. Kita akan menghadapi hal-hal yang menakutkan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan yang lain, bagaikan anak domba. Bayangkan, domba saja sudah dewasa di tengah-tengah serigala, apalagi anak domba yang punya keterbatasan dan kelemahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bagi kita yang menyadari keterpanggilannya, seperti yang saya katakan dari tadi, kita semua bukan kebetulan ada di dalam dunia ini. Ketika kita menyadari keterpanggilan Tuhan, kita akan diberikan visi, bahkan kemampuan untuk menjadi mitra Allah dalam proyek kerajaan sorga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat tadi proyeknya apa? Proyeknya memberitakan kerajaan Allah dan kesembuhan. Siapa mitra Allah yang terpanggil? Dan konsep yang terakhir, sebagai mitra Allah yang bekerja, yang terpanggil dan punya misi, dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kita. Firman Tuhan akan meyakinkan bagi saya dan saudara bahwa setiap pekerjaan kita ada upah yang Tuhan siapkan. Ini proyek Allah. Engkau bekerja sebagai pekerja-pekerja duniawi, manusia di tengah kantor, di tengah apapun yang bisnis, menjadi orang pekerja di situ. Engkau akan mendapatkan upah dari hasil kerjamu, apalagi proyek kerajaan sorga. Tuhan menjamin hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat kisah Tuhan Yesus dieluk-elukan waktu lewat di Yerusalem, mereka menghamparkan baju mereka. Baju itu bicara tentang sesuatu yang mereka miliki, sesuatu yang berharga, dan memberikan daun-daun palem. Apakah Tuhan Yesus injak itu semua? Yang injak siapa? Keledai dan murid-murid Tuhan yang menyertai Tuhan. Kemudian ketika perjamuan terakhir, apa yang kita lihat dalam kisah ini? Tuhan memberkati mereka dengan roti dan anggur. Kita tahu berkat apa itu. Dan Tuhan membasuh kaki murid-muridnya pada kesempatan itu. Mari kita melihat bahwa ada sebuah kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara yang terpanggil untuk bekerja dalam proyek kerajaan Allah. Jangan berdiam diri saja. Engkau sudah punya kemampuan dan Tuhan lengkapi. Jangan berpikir saya tidak mampu. Hei, Tuhan punya kemampuan yang engkau sudah miliki sekarang dari Tuhan, dan bahkan Tuhan lengkapi
Tuhan dalam hidupmu untuk jadi berkat. Jangan jadi jemaat-jemaat yang biasa-biasa saja, yang tinggal diam di tempat, jalan di tempat. Engkau diutus untuk apa? Pergi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika itu bicara tentang menikmati kemuliaan dari manusia, kita pun akan menikmati kemuliaan dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, sebuah penghormatan, tradisi orang Israel membasuh kaki itu penghormatan yang luar biasa. Dan itu dilakukan oleh Raja kita bagi saya dan saudara. Betapa penghargaan itu bagi kita yang harus kita responi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membasuh adalah bentuk penghormatan. Mencuci kaki adalah bentuk penghormatan terhadap orang yang dianggap punya status atau jabatan yang lebih tinggi dan lebih terhormat. Dan Tuhan lakukan untuk saya dan saudara. Amsal 3 ayat 4, di sana dikatakan, maka upahmu apa? Engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita mendapat penghargaan, kita juga mendapatkan kemuliaan, bahkan mahkota di sorga. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga Kolose 3 ayat 23 sampai 24 di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Haleluya. Apapun saja yang kamu lakukan dalam pelayanan, mungkin terlibat langsung dalam pelayanan, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu sehari-hari, lakukan itu sama seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Pertanggungjawabkan itu. Jadi anak-anak Tuhan itu dituntut untuk apa? Untuk tulus ketika ada di dalam pekerjaannya, tidak ada ruci, tidak ada kolusi korupsi, ya. Begitu juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang lain, tidak ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita berusaha dalam pelayanan, dalam apapun, ya kita tidak mampu. Tapi firman Tuhan katakan, Musa disediakan Harun, mereka pergi berdua untuk saling melengkapi. Kita mungkin panggilan pekerjaan kita, saya hanya sendiri di kantor, saya hanya sendiri melayani, tetapi Tuhan melengkapi engkau dengan kuasa Roh Kudus. Dia tahu apa yang engkau butuhkan. Kita bekerja sebagai mitra Allah, ada upah bagi engkau. Amin. Kalaupun ada pergumulan yang engkau hadapi, entahkah itu sakit, entahkah itu sesuatu kekurangan dalam ekonomimu, percayalah, engkau akan melewati segala sesuatu. Karena proyek itu ada time limitnya, ya, ada time limitnya. Dan Tuhan katakan juga pada firman Tuhannya, aku akan memberi engkau kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Berkat bukan hanya terfokus pada materi saja, bukan juga terfokus tentang kesehatan kita. Mungkin suatu kelak kita sakit, kita diperhadapi dengan pergumulan, tetapi tahukah Anda, ketika engkau bertahan dalam semuanya itu, dalam proses yang Tuhan izinkan, itulah letak kekuatanmu yang Tuhan berikan menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga engkau menjadi orang yang diutus melengkapi apa yang Tuhan kehendaki sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menjadi berkat. Lewat pun masalahmu,
Ketika engkau tetap bertahan dan mengucap syukur pada Tuhan, di situ pelayananmu, di situ kerjamu, di situ engkau bermitra memberi diri dalam proyek kerajaan Allah sehingga menjadi kesaksian. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sehingga mari kita baca kembali Nats. Kita pada Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jeripayah mereka. Berdua, lengkapi hidupmu dengan kuasa Tuhan, karena kemampuanmu terbatas, engkau tidak sempurna, padahal engkau dituntut untuk sempurna. Tuhan yang menyempurnakan, luar biasa. Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk melengkapi saya dan saudara, menolong engkau agar engkau bisa masuk